terkait fasilitas kampus sih. Fasilitas kampusnya sudah cukup baik ya. Iya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya ada AC. Tapi walaupun ada fasilitas sebaik itu, terkadang dia tidak berfungsi dengan semestinya gitu loh kan. Adapun AC tidak hidup atau kipasnya pun tidak hidup, jadi mahasiswa itu sering kepanasan dan tidak efisien dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Liren Hanifah, selaku host yang akan memandu Rumah Podcast pada episode kali ini. Nah, seperti yang sudah kami sosialisasikan, Rumah Podcast merupakan kolaborasi dari Komisi 4 bersama Komisi 3 yang akan membahas mengenai isu pendidikan dan sedikit menyinggung aspirasi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, episode hari ini sudah sampai pada episode keempat setelah Himafi. Nah, bintang tamu pada hari ini yaitu dari HMP PGMI. Halo Kak, Bang, apa kabar? Baik. Oke, bersama kakak dan abang siapa nih? Dari abangnya terlebih dahulu. Ya, saya Atadio Brilian dari PGMI. Saya Zahirin Anissa dari Himpunan Mahasiswa Prodi PGMI. Oke, Kak, Bang. Nah, kita bicara santai saja ya pada sore hari ini. Oke, panggilannya bisa dipanggil kakak, abang, atau ada panggilan yang lebih santai gitu? Kami biasanya di HMP PGMI atau di lingkungan mahasiswa PGMI biasa dipanggil Uda dan Uni. Oke, kita panggil Uda Uni ya. Uda Uni, bagaimana perkuliahannya? Perkuliahan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah perkuliahan saya juga lancar seperti biasanya dikarenakan juga sudah selesai UTS kan, jadi dilanjut aja seperti biasa. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita kan di Rumah Podcast ini menyinggung mengenai sistem pendidikan dan aspirasi-aspirasi selingkup Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Nah, kita masuk pertanyaan pertama ya, udah Uni. Nah, bicara mengenai sistem pendidikan, bagaimana sih yang udah Uni dari PGMI rasakan mengenai sistem pendidikan yang ada di UIN Imam Bonjol sekarang ini? Bisa dijawab dari Uda atau Uninya dulu? Mulai dari Uni. Oke, Uni. Menurut saya sistem pendidikan di UIN Imam Bonjol itu sudah dibilang baik ya, karena di UIN juga menerapkan sistem pendidikan yang bukan hanya berbasis agama, tapi juga ada pendidikan secara umumnya juga. Nah, dan tentang fasilitas juga UIN cukup memadai fasilitasnya, apalagi kita di kampus 2 sudah diberi fasilitas AC sama seperti kampus 3. Apa ada tambahan dari Udanya mengenai komentar tentang sistem pendidikan saat ini di UIN Imam Bonjol Padang? Menurut saya juga sistem yang di UIN Imam Bonjol ini cukup baik dikarenakan kita fokus tentang pembelajaran agama, ilmu pengetahuan umum, dan juga keterampilan. Oke, udah Uni. Seperti yang kita sama-sama ketahui bahwasanya jurusan PGMI ini menjadi jurusan dengan nomor 2 peminat terbanyak di ISPAN PTKIN setelah jurusan PAI. Nah, berarti peminatnya banyak. Insya Allah nanti yang akan jadi sarjana atau lulusan tersebut banyak juga dong. Kita melihat hari ini di negeri kita lebih banyak honorer daripada yang pegawai negeri sipil. Itu berarti kesejahteraan dari pendidikan itu cukup memprihatinkan. Nah, udah Uni sebagai calon pendidik nih, bagaimana tanggapan, harapan mengenai sistem kebijakan pemerintah tersebut? Boleh dijawab dari Uda atau Uninya dulu nih? Oke, silahkan Uni. Harapan saya untuk kebijakan pemerintah yang akan datang mungkin ya. Ya. Itu harapannya semoga pemerintah lebih menetapkan peraturan atau kebijakan yang lebih mementingkan kesejahteraan guru honorer dibandingkan yang PNS. Seperti dengan peningkatan gaji atau mensejahterakan mereka dan pengakuan atas kontribusi mereka terhadap dunia pendidikan. Mungkin itu saja. Ya, dari Udanya ada tambahan? Mungkin sedikit tambahan. Harapan saya pribadi seperti yang disampaikan oleh saudari Ririn tadi, mungkin kami berharap pemerintah lebih mensejahterakan tenaga pendidik
dikarenakan sistem pembelajaran pastinya akan lebih Meningkat. berhasil dan meningkat ketika pendidik lebih sejahtera. Karena seperti yang kita tahu, di Indonesia mungkin pemerintah lebih dihargai daripada tenaga pendidik. Dan mungkin untuk honorer tadi bisa seperti memberikan tambahan tunjangan atau hal yang lainnya. Oke, berarti dapat kita simpulkan tenaga pendidikan yang honorer juga perlu diperhatikan juga ya, Uda Uni. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya, Uda Uni. PGMI ini kan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah ya kan. Itu nanti target peserta didiknya itu anak-anak di tingkat sekolah dasar. Iya betul? Nah, oke. Kan di masyarakat umum nih, istilah PGMI ini lebih dikenal orang dengan PGSD ya kan. Jadi pertanyaannya, bagaimana sih caranya agar PGMI juga bisa dikenal setara dengan PGSD di masyarakat umum? Boleh dijawab dari Uda atau Uninya terlebih dahulu? Ya, baik. Oke, Uda. Mungkin masyarakat lebih mengenal PGSD Ya. dikarenakan itu memang jurusan yang umum. Nah, sedangkan kami PGMI itu lebih fokus pada madrasah ibtidaiyah. Tapi tidak menutup kemungkinan kami juga bisa mengajar di tingkat SD. Nah, untuk bagaimana kami bisa membuat masyarakat mengenal PGMI, itu kami sudah melakukan beberapa cara seperti di setiap tahun kami mengadakan Aiskop PGMI yang mana kami mengadakan lomba. Nah, di sana kami mengundang SD-SD yang ada di Padang. Dan itu tentunya bertujuan untuk masyarakat bisa mengenal PGMI. Selanjutnya yang sedang kami lakukan yaitu turnamen futsal PGMI dan PGSD Sesumbar. Nah, itu sedang kami lakukan tapi belum terlaksana karena penelitian sedang mencari hari yang tepat. Nah, kami mengundang universitas-universitas yang ada di Sumbar untuk mengikuti turnamen kami, dan tujuannya dan targetnya adalah universitas yang memiliki jurusan PGMI dan PGSD yang ada di Sumbar ini. Selanjutnya yang sedang kami lakukan juga berkolaborasi dengan lembaga yang terkait, seperti kami di beberapa mata kuliah kami membuat media pembelajaran yang nantinya akan disalurkan kepada SD-SD, dan tentunya ini juga akan membuat masyarakat lebih mengenal PGMI. Oke, udah ada tambahan dari Uni? Mungkin sedikit tambahan ya. Ya. Untuk memperkenalkan PGMI ini bisa dengan cara melalui seminar-seminar ataupun workshop tentang pengenalan PGMI, dan PGMI juga bisa melakukan promosi seperti di media sosial. Mungkin Ya. Jadi memang ya kawan-kawan, PGMI ini setara dengan PGSD yang kita kenal secara umum di masyarakat. Nah, kita masuk pertanyaan selanjutnya, udah Uni. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kan program studi PGMI ini memiliki aturan tersendiri nih dalam perpakaian dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain di Fakultas Tarbiyah ini ya kan. Apakah ada nih komentar atau bagaimana perasaan dari teman-teman dari PGMI mengenai aturan atau kebijakan berpakaian tersebut? Boleh dari udahnya dulu mungkin yang bisa memberikan komentar atau perasaannya tentang aturan tersebut. Baik, kalau untuk seragam Ya. itu kami di PGMI sengaja dibuat menggunakan seragam yang sama. Itu tujuannya untuk
memperkenalkan kesetaraan. Nah, jadi kami di PGMI terlihat sama semua karena di beberapa mahasiswa mungkin bakal ada yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, bajunya terlihat itu-itu saja. Nah, jika kami seragam, itu akan memperlihatkan kesetaraan bagi seluruh mahasiswa PGMI. Oke, dari uninya? Menurut saya kebijakan yang ditetapkan oleh Prodi PGMI ini cukup baik ya, karena kan kita sebagai calon pendidik, jadi harus berpakaian yang rapi juga. Ya. Nah, ada poin plusnya terkait baju ini kan, baju PGMI itu cuma dua, ada hitam putih dengan batik selengkang. Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya ke kampus itu kan pusing nih mikirin outfit apa aja kan. Iya. Jadi kalau pakai baju hitam putih atau merah itu ya kita terserah aja mau pakai hitam putih kah atau merah kah. Jadi nggak pusing habisin waktu untuk mikirin outfit pakai ini kah atau baju ini kah gitu. Iya, itu outfitnya itu harinya ditentukan atau bagaimana? Udah Uni? Ya, untuk harinya memang dijadwalkan seperti hari Senin, Rabu, dan Jumat itu kami menggunakan baju hitam putih, sedangkan Selasa, Kamis, Sabtu itu baju batik selengkang. Oke, berarti tidak ada aturan yang membuat tertekan atau apa ya? Semua berarti memiliki tujuan yang bagus untuk aturan tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Udah Uni. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, target peserta didik dari program studi PGMI ini kan adalah adik-adik atau siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar nih kan. Jadi seperti yang sudah kita dengar atau isu-isu yang bertebaran saat ini kan miris sekali bahwasanya siswa-siswi tingkat SD itu sudah banyak yang berpacaran atau melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Nah, bagaimana sih tanggapan dari Uda Uni selaku calon tenaga pendidik mengenai isu tersebut dan apakah ada solusi yang Uda Uni bisa berikan terkait isu miring tersebut? Apakah bisa dijawab dari Uda Dio terlebih dahulu? Baik, menurut pendapat saya sendiri, hal ini mungkin adalah hal yang sulit untuk dirubah dikarenakan perkembangan zaman yang modern ini, hal-hal yang seperti itu sangat mudah untuk tersebar luaskan. Nah, dan anak-anak juga itu meniru melalui media sosial yang sering tersebar, dan mungkin hal-hal negatif tersebut terlihat seperti sudah lumrah bagi sebagian masyarakat. Nah, untuk solusinya mungkin kita sebagai pendidik atau calon pendidik itu berusaha lebih maksimal untuk membimbing peserta didik atau siswa kita nanti, dan tentunya kita membutuhkan bantuan dari orang tua mereka karena kita hanya bisa mengontrol dan membimbing peserta didik kita ketika di sekolah saja, sedangkan di rumah kita tidak bisa memantau apa saja yang mereka lakukan. Ya. Bagaimana tanggapan dari Uni Ririn terkait isu tersebut? Tanggapannya sangat miris sekali ya. Anak-anak SD zaman sekarang itu udah ada yang berpacaran atau melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Anak itu kan sifatnya meniru ya kan, jadi apa yang dia lihat itu yang dia tiru. Nah ya seperti kita ketahui, anak-anak itu banyak sekarang yang bermain game online dan bahkan mereka berpacaran melalui game ya kan. Nah jadi itu yang harusnya kita awasin, kita bisa bimbing mereka, terus kita juga bisa memberikan mereka nih batasan antara laki-laki dan perempuan, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tidak bisa selamanya bersama atau mempunyai batasan-batasan tertentu gitu. Adapun untuk solusinya kita bisa seperti yang udah Dio bilang tadi, mau berkolaborasi dengan orang tua. Kita bisa membimbingnya di sekolah, kita bisa memperhatikan aktivitas-aktivitasnya selama dia di sekolah. Sedangkan di rumah kita tidak tahu. Nah, kita bisa meminta kepada orang tuanya untuk melihat aktivitasnya.
apa yang dilakukannya. Mungkin anak zaman sekarang itu punya gadget ya rata-rata. Jadi mungkin dia terbawa pengaruh buruk itu dari gadgetnya. Nah, jadi orang tuanya itu bisa ngecek gadgetnya tiap hari apa yang dilakukannya, apakah melakukan hal bermanfaat atau tidak. Mungkin itu saja. Berarti sebaik lingkungan pendidikan di sekolah harus didasari dengan lingkungan keluarga Ya, terlebih benar dahulu. sekali. Ya, Nah, kita sudah sampai di pertanyaan terakhir. Pertanyaan ini tidak kalah penting nih. Berkaitan dengan aspirasi, mungkin keluh kesah yang banyak didengar di jurusan atau program studi PGMI. Apa sih itu? Mungkin keluh kesahnya secara umum saja. Kalau untuk lebih rinci atau lebih dalamnya mungkin bisa menghubungi Komisi 3 Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Boleh dijawab oleh Uda atau Uninya terlebih dahulu? Oke, Uni Reren. Terkait aspirasi yang sering dikeluhkan mahasiswa melalui PGMI, termasuk saya ataupun teman-teman saya ya, itu terkait fasilitas kampus sih. Fasilitas kampusnya sudah cukup baik ya. Iya. Dibanding tahun-tahun sebelumnya ada AC, tapi walaupun ada fasilitas sebaik itu, terkadang dia tidak berfungsi dengan semestinya gitu loh kan. Adapun AC tidak hidup atau kipasnya pun tidak hidup, jadi mahasiswa itu sering kepanasan dan tidak efisien dalam pembelajaran gitu, sering berkipas-kipas. Nah, adapun juga infokus juga ada tapi tidak bisa nyala. Jadi kurang optimal lah dalam perkuliahan gitu. Mungkin itu saja. Oke, apakah ada tambahan dari Uda Dio? Jika saya pribadi, mungkin beberapa kali mendengar aspirasi dan keluh kesah dari mahasiswa PGMI sendiri. Seperti beberapa oknum mungkin terkadang membuat mahasiswa dan mahasiswi merasa kurang enak dan bahkan mungkin terganggu. Ya, mungkin itu. Oke. Semoga aspirasi atau keluh kesah ini bisa diatasi. Mungkin teman-teman yang di rumah atau Uda Uni yang hadir hari ini, apabila ingin menyampaikan aspirasinya boleh langsung hubungi atau temui Komisi 3 dari Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab secara maksimal. Semoga jawaban dari teman-teman dari PGMI ini bisa menginspirasi mahasiswa-mahasiswi lainnya. Nah, sebelum kita tutup nih, terkait mahasiswa-mahasiswi yang sudah diterima melalui SPAN PTKIN, kami meminta kepada Uda Uni dari PGMI untuk memberikan pesan-pesan atau motivasi kepada adik-adik yang akan bergabung bersama kita di UIN Imam Bonjol Padang, yaitu pada Prodi PGMI. Boleh, Uni? Yang pertama, selamat kepada adik-adik calon mahasiswa-mahasiswi Prodi PGMI yang telah lulus lewat jalur SPAN PTKIN. Adapun pesan-pesannya, tetap semangat menjalani hari, semoga sukses ke depannya. Oke, dari Uda? Pesan saya, semoga mahasiswa yang telah diterima di Prodi PGMI bisa menelurkan dan mengembangkan bakat serta mengembangkan dirinya di Prodi PGMI ini, dan semoga tetap semangat. Oke. Nah, sebelum rumah podcast ini kami tutup pada episode kali ini, kami ingin meminta jargon kebanggaan dari HMP PGMI. Boleh diperagakan dulu, Bang? Baik, jargon kami yaitu PGMI satu atap satu jiwa. Oke, kita ulangi lagi yang lebih semangat ya. Udah, Uni? Oke? PGMI Satu atap, satu jiwa. Oke, baiklah. Mungkin saya Liran Hanifah sebagai host Rumah Podcast episode kali ini pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Viva Legislativa.